Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anti. Mari kita lanjutkan pelajaran kimia kita. Kali ini kita akan membahas tentang kimia unsur. Teman-teman pernah makan sayur tanpa garam? Pasti rasanya hambar ya? Masih ingat kan bahwa garam dapur itu tersusun dari natrium dan klor. Tahukah kalian bahwa jika Na dan Cl tersebut dipisahkan dari senyawanya, maka keduanya akan menjadi unsur yang sangat berbahaya. Na sangat reaktif jika terkena air, bahkan sampai terjadi ledakan, sedangkan Cl ini merupakan gas yang sangat berbahaya. Berbeda halnya saat keduanya menjadi satu dalam senyawa, yaitu NaCl. Kenapa bisa demikian? Jawabannya bisa kita ketahui setelah kita mempelajari kimia unsur. Yang pertama kita bahas kelimpahan unsur di alam. Ini adalah kelimpahan unsur yang ada di alam. Berikut tabelnya. Oksigen ternyata mempunyai persentase massa yang paling besar, yaitu sekitar 49,2. Sedangkan fluorin mempunyai kelimpahan yang paling sedikit, yaitu sekitar 0,02% massa. Sedangkan ini adalah komposisi udara bersih dan kering. Nitrogen mempunyai kelimpahan paling besar, yaitu sekitar 78%. Kemudian yang kedua adalah oksigen sekitar 21%, dan sisanya 1% ini merupakan campuran. Di antaranya adalah bisa gas mulia dan lain sebagainya. Nah, ternyata sebagian besar unsur di alam ini terdapat di dalam bentuk senyawa. Contohnya dalam senyawa oksida, sulfida, sulfat, fosfat, karbonat, halida, maupun silikat. Dan hanya sebagian kecil saja berada di alam ini dalam keadaan bebas. Sekarang kita akan membahas tentang kimia unsur. Adapun di dalam materi ini, unsur yang akan kita bahas adalah unsur golongan utama. Dan di dalam video kali ini kita akan membahas unsur alkali. Nah, pada golongan utama di sini ada golongan alkali atau golongan 1A, kemudian golongan 2A atau alkali tanah, dan golongan 7A adalah halogen, dan yang keempat adalah golongan 8A adalah gas mulia. Kita bahas golongan 1A. Alkali. Dalam golongan 1A ini terdapat beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur hidrogen, kemudian litium, kemudian natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Sejarah alkali. Kata alkali ini berasal dari bahasa Arab, yaitu alkoli, yang artinya abu. Dan di dalam air, ini bersifat basah. Oleh karena itu, logam-logam golongan 1A umumnya, jika dilarutkan di dalam air akan membentuk larutan basah. Maka unsur-unsur tersebut diberi nama alkali. Sifat fisik dan sifat kimia. Yang pertama, logam alkali berwujud lunak dibanding dengan logam-logam yang lain. Kemudian yang kedua, logam alkali titik lebur dan titik didihnya relatif rendah. Dari litium ke cesium, ini titik didihnya semakin rendah. Kemudian yang ketiga, logam alkali ini berwarna putih. Kemudian yang keempat, logam alkali sangat reaktif dan tidak pernah ditemukan di alam dalam bentuk-bentuk unsur yang bebas. Kemudian yang kelima, logam alkali merupakan reduktor yang kuat, yaitu logam alkali dapat memberikan
sebuah elektronnya atau satu elektronnya dengan mudah dan bereaksi hebat dengan air untuk membentuk gas hidrogen dan hidrogen. Maksud saya hidroksida atau basa kuat. Kemudian warna nyala logam alkali. Logam alkali ini bila dipanaskan dapat menghasilkan warna nyala api yang khas untuk masing-masing jenis logam alkali. Litium akan menghasilkan warna nyala api merah, natrium menghasilkan warna nyala api kuning atau oranye, kalium menghasilkan warna nyala api ungu, rubidium menghasilkan warna nyala api biru kemerahan, dan cesium ini menghasilkan warna nyala api biru. Berikut ini adalah warna-warna nyala dari logam alkali. Litium berwarna merah, natrium berwarna kuning, kalium di sini merah muda, rubidium dan cesium berwarna biru keunguan. Apa sih yang menyebabkan perbedaan warna nyala pada logam alkali ini? Teman-teman ada yang tahu? Nah, ini jawabannya. Warna nyala ini dikarenakan adanya perbedaan energi pada subkulit S dan subkulit P. Jika dibakar, maka logam alkali akan mendapatkan energi sehingga tereksitasi gas subkulit yang lebih tinggi. Elektron yang tereksitasi ini cenderung tidak stabil, sehingga suatu saat elektron akan kembali jatuh pada tingkat energi semula. Perpindahan inilah yang akan melepaskan sejumlah energi yang dapat dilihat sebagai cahaya dengan warna-warna tertentu. Kemudian manfaat logam alkali. Litium bisa kita jadikan sebagai bahan pelumas. Kemudian bisa kita pakai sebagai bahan pembentuk baterai yang kita gunakan pada handphone maupun laptop. Kemudian natrium, ini bisa dimanfaatkan pada industri kertas, kemudian zat penyerap polutan cerobong asap, kemudian bahan pembentuk garam dapur atau NaCl, kemudian bahan pembentuk baking soda atau soda kue. Kemudian kalium. Kalium ini bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan bubuk mesiu, kemudian bisa juga dipakai sebagai pembuatan pupuk, kemudian pembuatan film pada fotografi, maupun di dalam industri deterjen. Cesium biasa dimanfaatkan sebagai pendeteksi radiasi. Nah, demikian tadi teman-teman pembahasan kita tentang unsur-unsur kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu, nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum.